Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Balkis, kelas A6, Prodi PLB, NIM saya 211F10382. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS dari Bunda Tati. Tugas UAS Tunalaras dari Bunda Tati. Terima kasih. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang definisi tunalaras dan saya akan mengulang kembali apa itu tunalaras. Tunalaras adalah individu atau seseorang yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal atau pengaruh dari lingkungan sekitarnya atau di mana tempat ia berada. Lalu saya kemarin juga di video sebelumnya saya juga menjelaskan tentang klasifikasi tunalaras, lalu ciri-ciri tunalaras, lalu berdasarkan jenisnya dilihat dari beberapa aspek, lalu berdasarkan derajat penyimpangannya dan klasifikasi, lalu faktor-faktor penyebab tunalaras. Dan selanjutnya saya akan melanjutkan kelainan tingkah laku yang dialami anak tunalaras mempunyai dampak negatif bagi dirinya sendiri maupun lingkungan sosialnya atau lingkungan di sekitar di mana tempat ia berada, seperti contohnya lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, juga bisa lingkungan pekerjaan atau lingkungan yang di mana tempat ia berada. Salah satu dampak serius yang mereka alami adalah tekanan batin yang berkepanjangan sehingga menimbulkan perasaan merusak diri mereka sendiri, di mana itu bisa juga disebut dengan tekanan mental yang membuat dia merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Itu jadi pengaruh sosial lingkungan atau sosial keluarga dan sebagainya itu juga mempengaruhi posisi mereka. Menghadapi keadaan tersebut, kita yang awas hendaknya dapat mempengaruhi lingkungan mereka yang negatif, mengajar dan menguatkan keterampilan sosial antar pribadi yang lebih efektif, serta menghindarkan mereka dari ketergantungan dan penguatan keterdayaan. Bahwa perilaku menyimpang pada anak tunalaras merugikan orang tua maupun guru maupun tokoh masyarakat yang lain yang merasa kehabisan akal menghadapi anak gangguan perilaku seperti itu. Contohnya seperti anak tunalaras itu. Salah satu contoh, kita sering mendengar anak delinkuensi. Sebenarnya anak delinkuensi merupakan salah satu bagian anak tunalaras dengan gangguan karena sosial. Perbuatannya menimbulkan kegoncangan atau ketidakbahagiaan atau ketidaktentraman bagi masyarakat. Perbuatannya termasuk pelanggaran hukum seperti perbuatan mencuri, menipu, menganiaya, membunuh, dan lalu mengeroyok, menodong, menghisap ganja, lalu minum minuman keras, memakai pil narkoba dan sebagainya. Lalu itu
kita yang awas, yang normal, butuh kesabaran dan strategi pengajaran yang tepat untuk menghadapi anak tunalaras itu sendiri. Lalu tunalaras atau tuna sosial dikenal juga dengan istilah medis sebagai emotional disturbance behavior disorders, emotionally handicapped atau malicious children. Lalu yang ketiga, tes gambar orang. Dalam tes ini, persoalan-persoalan emosi tampak dari gambar yang harus dibuat oleh anak. Gambarnya ialah seorang laki-laki dan seorang perempuan, atau seorang ayah dan seorang ibu, atau kakak atau adik boleh. Lalu yang keempat, Dispersed Fable Test. Dispersed Fable Test ini memberikan gambaran mengenai iri hati, rasa dosa, rasa cemas, tanggapan terhadap diri sendiri, ketergantungan kepada orang tua, dan sebagainya. Lalu ada sosiometri. Sosiometri adalah alat tes yang digunakan untuk melihat atau mengetahui suka atau tidak sukanya seseorang. Caranya ialah tanyakan kepada para anggota kelompok atau siapapun yang di sekitar Anda yang mereka sukai. Setiap anggota hendaknya memilih menurut pilihannya sendiri. Dari jawaban itu akan diketahui siapa yang lain disukai oleh para anggota. Lalu perlu diperingati juga, perlu dicamkan juga, hasil sosiometri adalah hasil sementara yang perlu atau ditelaah lebih lanjut atau perlu ditindaklanjuti kembali. Anak yang terpencil dalam suatu saat belum tentu anak yang tunalaras. Bahkan mungkin tidak terpencil lagi dalam sosiometri berikutnya. Walaupun demikian, sosiometri dapat dipakai bersama-sama dengan cara yang lain. Mengalami gangguan emosi dalam berinteraksi dengan teman sebayanya ataupun masyarakat sekitarnya. Anak tunalaras juga mempunyai kebiasaan melanggar norma dan nilai kesusilaan maupun sopan santun yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sopan santun dalam ucapan, dalam bertingkah laku, maupun bersosialisasi dengan orang lain. Anak tunalaras atau anak tuna sosial, bentuk tingkah laku anak itu menunjukkan penentangan terhadap norma-norma sosial masyarakat yang berwujud seperti mencuri atau menyakiti orang lain. Lalu, anak tunalaras juga memiliki kebiasaan melanggar nilai kesusilaan maupun sopan santun yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang saya sebutkan tadi. Lalu identifikasi anak tunalaras. Menurut Hidayat dan kawan-kawan di tahun 2013, terdapat beberapa cara atau metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi atau mengidentifikasi secara dini terhadap anak yang dianggap mengalami gangguan tunalaras atau tuna sosial. Yang pertama, psikotes. Psikotes dilakukan untuk mempengaruhi kematangan sosial dan gangguan emosi. Sedangkan alat tes yang lain yaitu tes proyeksi yang memiliki beberapa jenis tes. Yaitu yang pertama, tes Rorschach. Tes ini memberikan gambaran mengenai keseluruhan kepribadian, kelainan, dan perlunya psikoterapi
Lalu gambaran ini ditafsirkan dari reaksi anak terhadap gambaran-gambaran yang terbuat dari tetesan tinta. Lalu yang kedua, thematic appreciation test. Thematic appreciation test atau TAT. Tes ini memperlihatkan berbagai situasi emosi dalam bentuk gambar-gambar. Gambaran kepribadian tampak dari tafsiran anak mengenai situasi emosi tersebut. Untuk itu disediakan skala khusus. Lalu yang ketiga, membandingkan dengan tingkah laku anak pada umumnya. Keadaan tunalaras dapat diketahui dengan jalan membandingkan tingkah laku anak dengan tingkah laku anak tunalaras dibandingkan dengan tingkah laku pada umumnya atau anak normal. Pekerjaan membandingkan boleh dilakukan oleh setiap orang dewasa atau setiap orang seperti kita. Anak yang jahat dapat diketahui jahatnya oleh masyarakat. Demikian juga anak yang tidak jahat tetapi kelakuannya tidak sesuai dengan norma yang berlaku diketahui oleh masyarakat. Masyarakat mempunyai ketentuan-ketentuan untuk menetapkan jahat dan tidaknya atau serasi dan tidaknya tingkah laku para anggotanya. Siapa yang melanggar ketentuan ini akan dibenci, dimarahi, diasingkan, lalu bisa juga malah ditindas. Tetapi yang baik akan dihargai, diterima, kehadirannya malah dipuji. Lalu memeriksakan ke klinik psikiatri anak. Bentuk usaha lain untuk mengetahui anak tunalaras adalah dengan memeriksakan ke klinik psikiatri. Tugas pokoknya ialah melakukan usaha rehabilitasi dan penyembuhan terhadap mereka yang mengalami kelainan psikis. Tetapi juga dapat menetapkan apakah seseorang mempunyai kelainan tunalaras atau tidak. Dalam surat keterangan yang telah dikeluarkan oleh klinik psikiatris anak atau biasanya menyebutkan istilah yang antara lain anxiety hysteria atau merasa takut pada sesuatu atau pada seseorang tanpa alasan yang diterima. Perasaan ini lahir dari usia menekankan hasrat-hasrat yang bersifat naluriah. Lalu ada conversion hysteria, mempunyai gangguan pada fungsi beberapa anggota tubuh, perbuatan gangguan pada pendirian. Gangguan tersebut lahir dari usaha yang lama menekan hasrat-hasrat yang sifatnya naluriah. Lalu yang ketiga, obsessional neurosis. Sifat ini contohnya cepat menuduh, banyak dalih, menutup diri, kaku berjalan, dan sebagainya. Pernyataan dari hati yang sangat sensitif dan takut diserang. Hal itu juga timbul dari usaha sesuatu yang hasrat. Lalu ada sexual perversion, yang maksud sexual perversion ini suka menikmati seksual secara tidak wajar, seperti mengintip, melakukan hubungan dengan teman sejenis. Lalu karakter neurosis, perubahan tingkah laku yang lahir dari konflik batin yang tidak dapat menyelesaikannya. Lalu psikos anak ini mempunyai kesulitan menyesuaikan diri terhadap segala sesuatu. Lalu layanan bagi anak tunalaras. Program pendidikan bagi anak dengan gangguan emosi membutuhkan perhatian termasuk dukungan normal, bantuan agar mereka menguasai akademisnya, membangun kemampuan sosialnya,
meningkatkan kesadaran diri, kemampuan mengontrol diri, dan kepercayaan diri. Menurut Mei Mulyani dan Karyoto di tahun 2013, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak tunalaras. Antara lain yaitu yang pertama, berusaha mengatasi semua masalahnya dengan menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan kondisi anak tunalaras. Lalu yang kedua, berusaha mengembangkan kemampuan fisik, mengembangkan bakat, dan mengembangkan intelektual. Yang ketiga, memberi keterampilan khusus untuk bekal hidupnya dan untuk memberikan dan mengasah inisiatifnya mereka dan keterampilannya mereka, sehingga biasanya itu kalau di SLB itu dinamakan vokasi. Vokasi itu dimana ketika anak tersebut sudah lulus, mereka punya kemampuan atau punya keahlian yang akan dilakukan atau akan dikerjakan ketika mereka sudah lulus sekolah. Itu kalau di SLB namanya vokasi. Lalu memberi kesempatan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Lalu memberi rasa aman agar mereka punya percaya diri dan tidak merasa disia-siakan oleh lingkungan sekitar. Menciptakan suasana yang tidak menambah rasa rendah diri dan rasa bersalah bagi anak tunalaras. Tetapi ada pun juga menurut Pierangelo dan Giuliani di tahun 2008, terdapat beberapa teknik dan strategi pendidikan yang dapat diterapkan untuk mengarahkan anak dengan gangguan emosi dan perilaku seperti anak tunalaras atau tunas sosial. Yang pertama ada interest boosting atau meningkatkan perhatian siswa. Agar siswa tidak selalu bertindak di luar pelajaran atau menyimpang dari materi yang sedang diajarkan, alangkah baiknya jika guru menambahkan suatu metode atau media dalam pembelajarannya yang menambah ketertarikan serta perhatian siswa pada materi yang sedang diajarkan. Yang kedua, plan ignoring atau perencanaan teknik pengabaian penolakan. Maksudnya teknik ini merupakan bagian dari modifikasi perilaku. Keberhasilan dari teknik ini dipengaruhi oleh perencanaan yang matang sebelum perilaku yang tidak diharapkan dari siswa terjadi. Jadi itu kita tuh metode ini mengajarkan kita untuk mencari ancang-ancang atau mencari strategi sebelum kita mengajarkan ke anak itu tersebut. Misalnya ketika dalam situasi pembelajaran, salah satu siswa berusaha untuk mencoba untuk mencari perhatian dengan mengganggu siswa lain, maka guru dapat menerapkan teknik pengabaian yang diwujudkan dengan tidak memanggil siswa tersebut maksudnya, tetapi tetap melanjutkan kegiatan pembelajaran belajar mengajar. Lalu penting bagi guru juga untuk menyediakan penguatan positif jika perilaku yang diharapkan muncul. Teknik ini tidak diperkenankan untuk diberikan bagi tunalaras dengan kategori masalah perilaku yang cukup berat. Lalu providing more information atau memberi informasi lanjutan, memberikan penjelasan mengenai pengalaman dan harapan apa yang dapat dicapai dari hasil belajar siswa. Jika siswa tidak bereaksi saat melakukan kesalahan persepsi atau kesalahpahaman. Yang keempat, tension reduction through humor.
atau mengurangi ketegangan dengan humor. Seringkali suatu masalah yang potensial sekalipun akan teredamkan jika diselingi dengan humor. Kecemasan, ketakutan, bahkan sebuah tantangan pasti membuat tiap orang terbawa dalam reaksi negatif. Namun, dalam hal ini perlahan dapat terendam dengan datangnya selingan humor. Humor juga telah terbukti dan menekan kecemasan yang dialami seseorang karena ekspresi mereka terbawa ke arah positif dan muncul dalam bentuk sebuah senyuman atau tawa. Yang selanjutnya ada acknowledging the message atau memberi suatu pesan pengakuan. Maksudnya ini memberi pesan pengakuan dengan cara jujur, dengan cara tidak menghakimi adalah hak lebih baik dibandingkan memberikan pengakuan dengan cara menentang. Dengan cara ini atau teknik ini, perilaku yang dihasilkan akan lebih baik karena siswa belajar untuk menghargai serta menghormati orang lain. Yang selanjutnya ada signal interference, yaitu sinyal interferensi. Termasuk signal interference ini termasuk teknik pengendalian emosi dan perilaku siswa dengan cara nonverbal saat perilakunya mulai menyimpang. Contohnya, mengangkat tangan untuk menunjukkan arti berhenti. Lalu proximity control atau kontrol kedekatan. Lalu hurdle help atau bantuan rintangan. Lalu making a direct appeal to values atau membuat nilai pembanding langsungan. Lalu infusion with affection atau selalu memberikan kasih sayang. Lalu ada beberapa kriteria juga yang dapat dijadikan pedoman untuk menetapkan berat dan ringan kriteria itu, yaitu yang pertama, besar kecilnya gangguan emosi, artinya semakin tinggi memiliki perasaan negatif terhadap orang lain, makin dalam rasa negatif semakin berat tingkat kenakalan anak tersebut. Lalu frekuensi tindakan, artinya frekuensi tindakan semakin sering dan tidak menunjukkan penyesalan terhadap perbuatan yang kurang baik semakin berat kenakalannya. Lalu berat ringannya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan dapat diketahui dari sanksi hukum. Yang keempat, tempat atau situasi kenakalan yang dilakukan, artinya anak berani berbuat kenakalan di masyarakat sudah menunjukkan berat dibandingkan dengan apabila di rumah. Lalu mudah sukarnya dipengaruhi untuk bertingkah laku baik. Para pendidik atau orang tua dapat mengetahui sejauh mana dengan segala cara memperbaiki anak bandel atau keras kepala, sukar mengikuti petunjuk termasuk kelompok berat. Lalu ada juga bimbingan dan rehabilitasi. Bimbingan merupakan program bimbingan penyuluhan ditawarkan dalam bimbingan dan penyuluhan. Yang pertama, program bimbingan penyuluhan suasana hidup keagamaan di sekitar sekolah. Lalu program keterampilan, program belajar di sekolah khusus, lalu program bimbingan kesenian, program bimbingan kepramukaan. Lalu ada juga pengembangan pendidikan yang terjadi sasaran pokok
dalam pengembangan adalah suatu usaha merata dan perluasan kesempatan belajar dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar. Biasanya, anak tunalaras itu segera saja dikeluarkan dari sekolah karena dianggap membahayakan. Dengan usaha pengembangan sekolah bagi anak tunalaras, kita memberi wadah seluas-luasnya untuk tempat mereka memperoleh perbaikan kepribadiannya. Dengan adanya sekolah bagi anak tunalaras berarti membantu para orang tua anak yang sudah kewalahan mendidik putranya, membantu para guru yang selalu diganggui apabila sedang mengajar dan mengamankan kawan-kawan terhadap gangguan anak nakal. Lalu ada juga terapi tingkah laku bagi tunalaras. Yang pertama, konsep terapi tingkah laku. Terapi tingkah laku merupakan penerapan berbagai teknik dan prosedur yang ada dalam berbagai teori belajar. Lalu ada juga tujuan terapi tingkah laku. Yang pertama, mengubah pola perilaku dan membantu anak tunalaras untuk mempelajari tingkah laku yang konstruktif. Yang kedua, tujuan-tujuan spesifik dipilih oleh anak tunalaras itu sendiri. Yang ketiga, tujuan-tujuan yang luas dipecah ke dalam sub-tujuan yang tepat. Yang ketiga, ciri-ciri terapi anak tingkah laku. Yang pertama, pemusatan perhatian kepada tingkah laku yang tampak dan spesifik. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada anak tersebut atau dalam posisi peserta didik kita dalam upaya menemukan pribadi, menguasai masalah yang disebabkan oleh kelainan yang disandang, mengenali lingkungan dan merencanakan masa depan. Bimbingan diberikan oleh guru pembimbing atau biasanya digunakan oleh guru BK. Tetapi kalau di SLB biasanya itu menggunakan guru psikologis. Ya. Lalu rehabilitasi merupakan upaya bantuan medik, sosial, dan keterampilan yang diberikan kepada peserta didik agar mampu mengikuti pendidikan. Bimbingan dan rehabilitasi melibatkan para ahli terapi fisik, ahli terapi bicara, dokter umum, dokter spesialis, ahli psikologi, ahli pendidikan luar biasa, perawat, dan pekerja sosial. Lalu program pembinaan sekolah. Ini membicarakan tentang layanan pendidikan ya. Program bidang pengajaran. Yang pertama ada program bidang pengajaran. Isi program bidang pengajaran pada prinsipnya sama dengan sekolah reguler. Mengingat kondisi anak tunalaras pada umumnya malas untuk belajar, maka sifat pengajaran kepada mereka juga bersifat penyuluhan atau yang disebut remedial teaching. Remedial teaching maksudnya membantu murid dalam kesulitan belajar. Sistem pengajaran bersifat klasikal. Ada kemungkinan dalam satu kelas terdiri dari beberapa anak yang mengikuti program pengajaran secara berbeda-beda. Lalu banyak sedikitnya jumlah murid tiap kelas ditentukan oleh yang A, faktor kecakapan guru melayani individu, yang B, makin muda usia makin kecil jumlahnya, yang C, ambang perbedaan umur tidak besar, yang D, fasilitas ruangan. Lalu yang kedua, program bimbingan penyuluhan. Program bimbingan penyuluhan